Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yekti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi penting tes SKD yang meliputi TWK, TIU, dan TKP. Namun untuk sesi ini kita akan lebih fokuskan ke materi TWK Pancasila. Di video ini akan ada ringkasan materi TWK Pancasila. Kita lanjut. Namun sebelumnya teman-teman, di sini ada pengantar sebagai bekal kita untuk belajar tes SKD. Tes SKD CPNS itu meliputi 3 poin, 3 hal. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensi umum, TKP, tes karakteristik pribadi. Di TWK itu ada nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk TIU ada kemampuan verbal, meliputi analogi, silogisme, analisis. Kemudian untuk kemampuan numerik ada berhitung, deret angka, perbandingan, soal cerita. Kemampuan figural ada analogi, ketidaksamaan, jejaring kerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk TKP ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, dan profesionalisme. Adapun untuk panduan scoring TWK, TIU, dan TKP. Untuk TWK, target 43% harus tercapai. Di TWK itu kan ada 30 soal. Setiap satu soal yang benar nilainya kan 5 poin. Nah, kalau 30 dikali 5, 150 poin itu untuk kalau jawaban kita 30 soal itu benar semua. Nah, di passing grade itu kan untuk TWK 65. Berarti kalau syaratnya 65 poin, kita harus benar paling tidak 13 soal itu terjawab benar untuk bisa mencapai passing grade TWK. Lalu untuk TIU, target benarnya itu adalah 46%. Dimana kalau TIU itu soalnya 35 soal dikali 5, berarti maksimalnya itu kalau benar semua 175 poin. Nah, syaratnya itu harus 80 poin karena passing grade untuk TIU itu adalah 80. Sehingga paling tidak teman-teman harus benar 16 soal. Itu minimal ya, jadi bisa dimentokkan sampai benar-benar semuanya dapat poin maksimal. TWK 150, TIU, dan 175. Amin ya. Nah, untuk TKP sendiri targetnya itu adalah 72%. Ini yang paling tinggi karena dari soal 35 kan maksimal harus benar 175 poin. Tapi enaknya di sini adalah setiap jawaban yang kita pilih itu ada poinnya meskipun hanya 1. Maksimal kan 5. Nah, syaratnya untuk TKP ini passing grade-nya adalah 125. Nah, kalau kita rata-rata itu jatuhnya di 3,6. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab poinnya 5, 5, 5 terus, itu lebih aman. Paling tidak bisa mencapai 72%. Gitu ya teman-teman, itu sedikit tips dan trik. Oh ya, kemarin kita juga membahas kan 80 menit itu kita gunakan untuk mengerjakan soal dengan benar, kemudian 10 menit untuk koreksi. Lanjutkan. Nah, teman-teman, di soal CPNS itu tipe soalnya sudah yang hot ya, higher order thinking skill. Apa itu? Nah, ciri-cirinya itu memiliki alur cerita. Jadi kita disuguhkan dengan soal yang panjang-panjang, kemudian memerlukan kita tuh harus berpikir seolah-olah tuh berada di dalam atau di dalam soal narasi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seolah-olah tuh kita benar-benar ya hanya mencurahkan dan merasakan apa yang ada dalam soal. Kemudian mengandung informasi yang tidak dibutuhkan. Nah, ini teman-teman, jadi ada beberapa informasi yang banyak sekali, tetapi sebenarnya itu tidak perlu tidak ada kaitannya untuk dijawab. Artinya gini maksudnya, bacaannya banyak, memerlukan waktu untuk membaca, tapi nanti yang diminta itu kadang tidak sesuai apa yang ada di dalam teks. Kalaupun ada, itu tak sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya mengandung informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi kadang itu memang
informasi yang tidak dibutuhkan itu tetap dihadirkan supaya orang-orang yang membaca, peserta yang membaca itu memang benar-benar bingung. Nah, berarti ada makna yang tersirat gitu loh teman-teman. Kemudian yang selanjutnya hanya berubah bentuk soal. Dan yang selanjutnya membutuhkan latihan membaca cepat. Jadi di dalam soal HOTS itu kalau yang tes CPNS benar-benar harus membacanya cepat. Jadi ketika kita membaca langsung kena poinnya gitu loh. Poin-poinnya itu langsung kita tangkap, langsung kita pegang gitu. Kalau saya sendiri kalau ketika mengerjakan soal yang seperti ini TWK itu biasanya saya sering langsung membaca ke soalnya dulu. Jadi saya langsung baca soal yang dimau soal itu apa. Misal suruh mencari ide pokok atau disuruh mencari kalimat penjelasnya atau mungkin disuruh mencari yang lainnya. Itu langsung saya baca dulu jawaban soalnya, terus saya baru cari di bacaannya. Itu kalau soal-soal yang bentuknya cerita. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Jadi jangan sampai karena soalnya panjang-panjang sulit dipahami, kita jadi terjebak sehingga waktunya itu mepet atau waktunya tuh tiba-tiba lah kok ini sudah mau selesai ya. Jadi jangan sampai kita tuh habis waktunya hanya untuk mengerjakan soal-soal yang panjang dan sulit. Kalau memang itu dirasa sulit, oke, tinggal dulu. Ingat ya, kalau soal itu 1 sampai 1,5 menit belum terjawab, tinggal dulu atau beri checklist mana yang belum saya yakini atau masih ragu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sedikit gambaran dari TWK. Karena yang akan kita bahas di sini yang TWK dulu supaya video ini tidak terlalu panjang jadi teman-teman tidak bosan mendengarkannya. Yang pertama ada pilar negara, di mana submaterinya untuk pilar negara itu ada sejarah Pancasila, ideologi Pancasila, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini perakiraan soalnya ya teman-teman. Jadi ada 2, 1, 3, 1, 4, 1. Itu untuk pilar negara. Nah, mau tidak mau, paling tidak ya kita tuh mempelajari, mencari materi tentang pilar negara, sejarah Pancasila, mulai dari kapan Indonesia itu dijanjikan kemerdekaan, lalu Indonesia lalu ada BUPPKI, PPKI, kemudian 3 tokoh yang mengusulkan usulan sila-sila Pancasila itu. Nah, itu sejarah-sejarah itu teman-teman. Jadi kita harus paling tidak ya membaca dan punya catatannya. Kemudian ideologi Pancasila, lebih relate lagi itu biasanya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering sekali keluar. Jadi biasanya yang mengecoh itu adalah sila kedua dan 5. Nah, nanti di video ini saya bakalan kasih tahu kunci atau keywordnya ketika kita belajar ini supaya lebih ingat gitu loh teman-teman. Jadi lebih mengena. Jadi ketika kita baca soal, oh ini kata kuncinya udah ini, udah pasti jawabannya ini nih. Nah, gitu. Biar kita hemat waktu. Nah, gitu kan. Untuk yang selanjutnya temanya adalah nasionalisme. Submaterinya ada teori negara, identitas Indonesia, baik itu suku, makanan khas, bahasa, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pemerintahan pusat dan daerah, di mana ada daerah otonom dan seterusnya, itu sistem desentralisasi dan seterusnya itu teman-teman. Jadi sistem pemerintahan pusat dan daerah semua yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Yuk belajar. Kemudian perakiraan soalnya itu ada 1, 2, 2. Untuk bela negara ada sejarah kemerdekaan Indonesia, kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Untuk bela negara ini, sejarah kemerdekaan Indonesia ini panjang sekali teman-teman. Jadi kalau kita sudah belajar sejarah kemerdekaan Indonesia, kita sebenarnya sudah mencakup banyak sekali, mulai dari di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejarah Pancasila, lahirnya Pancasila itu sudah ada. Jadi mulai dari itu teman-teman, mulai dari Perang Dunia. Nah, itu Indonesia dijajah, VOC datang pada tahun sekian-sekian. Nah, itu kalau kita mempelajari itu sampai dengan merdeka, bahkan sampai agresi militer Belanda 1, 2, dan seterusnya, itu TWK itu insya Allah bisa dijangkau teman-teman. Jadi semangat terus belajar. Kemudian selanjutnya kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Ini biasanya lebih relate ke kondisi yang sekarang ini. Kalau dulu pahlawan itu memang berjuang secara physically, jadi secara fisik mereka berjuang menggunakan senjata untuk membela kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ini kita tuh
perangnya tuh bukan perang dalam arti tembak-tembak, pedang-pedang gitu, bukan, tapi lebih ke teknologi dan seterusnya itu. Nah, itu biasanya lebih ke relate ke kondisi sekarang ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah integritas, yaitu tentang lembaga integritas negara. Jadi fungsi, kemudian keberadaan KPK, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Nah, itu coba teman-teman cari materinya. Insya Allah kalau di lain video akan saya bahas poin-poin penting bagaimana ringkasannya tentang MK, MA, KY, nah dan seterusnya itu, teman-teman. Jadi perkiraan soalnya di sini ada 2. Kemudian hukum di Indonesia. Ini penting sekali karena ini bisa menyangkut tentang undang-undang dasar ataupun undang-undang yang lainnya. Kemudian bahasa Indonesia ada etika publik dan sosial, pemahaman bacaan, dan PUEB. Biasanya kalau dalam PUEB itu soalnya bahasa Indonesia nanti mana kalimat yang efektif, atau nanti ada kita disuruh membenarkan bagian yang harusnya itu, jadi kita disuruhkan kalimat yang salah, kemudian nanti disuruh membenarkan. Ada yang tipe soalnya seperti itu, dan mencakup PUEB yang lainnya, misal penggunaan kapital, tanda baca. Biasanya penggunaan kapital, teman-teman. Jadi kalau misal kita mau menyebutkan nama desa, nama sungai, bangsa Indonesia, nah itu nanti penggunaannya pakai huruf kapital dulu atau bagaimana. Nah itu yuk kita pelajari PUEB-nya. Banyak sekali link download untuk mendownload PUEB ini secara gratis, teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita masih ke gambaran materi TWK bagian Pancasila ya, teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri. Yang pertama sebagai dasar negara. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu adalah falsafah negara, dasar dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yaitu meliputi sumber nilai, norma, kaidah. Nah, kita hidup berbangsa dan bernegara itu punya dasar. Negara itu diatur oleh siapa? Oleh Pancasila, atau Pancasila itu sebagai pedoman, sebagai landasan, sebagai dasar pemerintahan Indonesia ini. Selanjutnya, kepribadian bangsa. Sikap, mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas. Ini yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Contohnya, Indonesia itu memiliki yang namanya suku, budaya, bahasa, dan seterusnya. Itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Jadi membedakan Indonesia dengan negara lain atau Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya di seluruh dunia. Jadi benar-benar Indonesia banget gitu loh, teman-teman. Jadi kalau semisal di pergaulan atau sikap sosial di budaya barat itu seperti apa, pasti berbeda kan dengan Indonesia. Nah, kita punya ciri khas, punya kepribadian. Untuk yang selanjutnya adalah pandangan hidup, way of life. Petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang. Jadi kalau kita itu punya suatu kepemerintahan, itu harus punya arah, punya pandangan. Mau dibawa kemana sih? Bukan hubungan ya. Mau dibawa kemana sih negara ini gitu loh. Jadi punya tujuan yang jelas, terarah. Oke kan? Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang punya jiwa Pancasila. Jelas ya, teman-teman, jadi harus punya cita-cita dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai secara bersama-sama. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 5, Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Jadi sebagai perjanjian luhur masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia untuk mencintai negaranya. Nomor 6, ideologi negara. Gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi negara lain atau rezim tertentu. Nah, itu sebagai ideologi ya, teman-teman. Nah, ideologi ini dibagi menjadi ideologi terbuka dan tertutup, teman-teman. Di mana ideologi tertutup itu adalah suatu sistem pemerintahan tertutup yang membenarkan pengorbanan masyarakat, yang membenarkan pengorbanan masyarakat. Kemudian untuk ideologi terbuka
adalah suatu sistem pemikiran terbuka yang tidak hanya dibenarkan, dibutuhkan karena bukan merupakan paksaan dari pihak luar. Serta yang selanjutnya ada ideologi partikular dan ideologi komprehensif, di mana ideologi partikular ini adalah suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis atau berurutan dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Dan ideologi komprehensif, suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial yang memiliki cita-cita melakukan transformasi sosial besar-besaran menuju bentuk tertentu. Jadi jelas ya teman-teman, sebagai ideologi itu diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nah, ini bersifat dinamis dan terbuka, yaitu dapat digunakan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian sumber dari segala sumber hukum. Ini jelas ya teman-teman, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Asal tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar diperlukan untuk tugasnya itu. Nah, tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan dibuat. Jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan pemerintahan itu kita menengoknya, kita panduannya, kita pedomannya ya ke Pancasila, karena sumber dari segala sumber hukum. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 8 adalah jiwa bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Iya, jiwa bangsa Indonesia itu menyatu sejak lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Next, kita lanjut untuk submateri Pancasila yang kedua. 5 sila Pancasila. Saya yakin kita semua hafal loh 5 sila Pancasila. Tapi kita perlu poin-poin penting karena ini sering keluar, bukan yang ditanyakan tuh bukan sila nomor 3 itu apa, sila nomor 4 itu bunyinya bagaimana, sudah bukan seperti itu teman-teman. Soalnya itu sudah relate-kan dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat khalayak ramai, masyarakat kita yang luas. Nah, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Keywordnya atau kunci-kuncinya, poin-poinnya itu adalah percaya dan takwa ya, percaya dan takwa kepada Tuhan, kepada Allah, ya kan? Hormat menghormati sesama agama lain, sesama keyakinan lain. Kebebasan ibadah, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Gitu ya teman-teman. Intinya yang berkaitan dengan suatu keyakinan dan agama orang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, tidak boleh membeda-bedakan. Saling mencintai sesama manusia, baik itu makhluk hidup juga ya teman-teman. Jadi gak cuma sama manusia. Tenggang rasa, ini sering keluar yang poin tenggang rasa ini. Kalau kalian menemukan soal ada tenggang rasa, oh oke, berarti ini poin sila kedua. Tidak semena-mena. Ya, tidak boleh sombong ya teman-teman. Jadi tidak boleh semena-mena, jangan seenaknya dewe gitu loh, nggak boleh seenaknya sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Nah, tadi kan saya bilang sila kedua dan sila kelima itu hampir mirip, bahkan sering rancu, sering membuat kita bingung mana sih. Tapi kalau kalian coba menghafalkan 7 poin ini, insya Allah bisa membedakan kok sila kedua dan sila ke. Kita lanjut ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama ada kepentingan bangsa dan negara di atas pribadi dan golongan. Ini jelas. Mau itu kepentingan pribadi, mau itu kepentingan golongan, kepentingan bangsa Indonesia itu jauh lebih penting. Ya kan? Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jelas ini. Bahkan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cinta tanah air dan bangsa. Mohon maaf ya, itu salah ketik saya. Cinta tanah air dan bangsa. Contohnya di sini adalah
membeli produk sendiri, membeli produk dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri, ya kan. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan. Pergaulan di sini dimaksud adalah dalam konteks yang positif ya teman-teman. Untuk yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan negara dan masyarakat. 2. Mengutamakan musyawarah. 3. Semangat kekeluargaan. 4. Dengan akal sehat. 5. Dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau poin nomor 4 atau sila keempat ini keywordnya adalah mengutamakan negara dan masyarakat. Musyawarah, rapat, kemudian bersikap gotong royong. Gotong royong di sini dalam artian maksudnya musyawarah dalam masyarakat itu loh teman. Jadi ketika rapat, musyawarah, mufakat, nah itu salah satu contoh untuk yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti kalau gotong royong itu masuknya nanti kita ke sila yang nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima itu ada 9 poin nih teman-teman. Yang pertama, perbuatan luhur, bersikap adil. Nah ini yang sering buat bingung. Adil, bersikap adil di sila kelima, dan yang tadi di sila kedua juga harus adil, ya kan? Menghormati hak orang lain, memberi pertolongan, tidak boros. Ini biasanya ini sering keluar teman-teman. Saya dulu pernah mengerjakan soal-soal tryout itu sering mendapatkan soal yang kaitannya tuh tidak boros. Jadi kalau kita itu bersikap biasanya kan dalam dikasih soal cerita, terus nanti itu bersikapnya tuh boros, berarti itu melanggar sila keberapa, nah gitu loh, atau tidak sesuai dengan sila keberapa, nah gitu. Terus yang nomor 6, tidak merugikan kepentingan umum. Jadi kalau misalnya ada orang yang merusak fasilitas umum, nah itu berarti itu merugikan kepentingan umum kan. Nah itu berarti melanggar sila ke-5. Kemudian suka bekerja keras. Ini juga sering keluar teman-teman dalam konteks soal suka bekerja keras, tidak boros, itu sering keluar. Menghargai hasil karya orang lain. Kalau tidak salah, seingat saya di SKD 2019 saya pernah mendapatkan soal ini. Jadi kalau kita menghargai hasil karya orang lain itu nanti, tapi itu soalnya tuh panjang-panjang ya teman-teman. Terus nanti oh ternyata poinnya tuh ini loh, menghargai hasil karya orang lain. Berarti oh jawabannya pasti nih sila kelima. Mewujudkan kemajuan yang merata. Jadi semuanya tuh adil, merata gitu loh teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi TWK, baru 2 loh ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kaitannya dengan Pancasila, dan yang kedua tentang sila Pancasila. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.